Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan rizki, rahmat, kesehatan yang melimpah, serta tidak lupa hari yang indah olehnya. Apa kabar guys? Jumpa lagi dengan Papi di sini. Setelah Lebaran ini bagaimana? Apakah teman-teman sudah refreshing? Ya, kalau gua sendiri sih belum refreshing ya guys, karena masih dalam situasi pandemi. Kita harus bisa mengontrol diri kita agar tetap selalu menjaga kesehatan dan 3M yang diusung-usung oleh pemerintah, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan tidak pula apa M yang satunya itu saya lupa. Oke guys, di kesempatan kali ini gue mau membahas VGA yang sempat mungkin menjadi kontroversi ya, karena dibuat tidak ada embel-embel TI-nya, yaitu RTX 3060 biasa non TI ya. Diharapkan sih memiliki sedikit performa yang tentu saja ya diharapkan tidak jauh beda sebetulnya dengan kakaknya itu TI, dimana RTX 3060 ini sedikit mengalami pemangkasan performa, yaitu mungkin yang paling terasa ada di CUDA core-nya dan memori bandwidth-nya mungkin ya. Tapi di sini memang dia dibekali oleh RAM sebesar 12 GB, yang mana sebetulnya tidak terlalu berguna kalau kita main game. Juga udah gua testing, karena mungkin game-game gua tidak terlalu terbaru, jadi nggak semua kepak nih si 12 GB nya ini. Dan bandwidth memorinya pun sedikit lebih di bawah dibandingkan dengan RTX 3060 Ti nya. Di sini gua testing kali ini ada dua VGA guys, yaitu dari Gainward dan ada dari Palit. Dua-duanya RTX 3060. Kenapa tadi gue bilang juga VGA kontroversi? Karena kita tahu ya beberapa waktu yang lalu kan VGA sangat sulit ya, bukan beberapa waktu yang lalu sih, mungkin masih sampai saat ini juga VGA sangat sulit, dikarenakan juga karena faktor pandemi mungkin utamanya ya. Jadi supply barang utama untuk pembuatan si VGA ini, si chipsetnya yang dipergunakan oleh VGA sangat sulit didapatkan oleh produsen-produsen, oleh pabrikan-pabrikan yang memproduksi kartu grafis, baik itu Nvidia ataupun AMD. Karena itu pula VGA jadi sedikit langka ya guys. Udah langka juga harganya mahal guys, karena itu banyak yang menyalahkan miner. Tapi kalau gue sih karena sebagai miner nggak mau disalahkan ya, karena mungkin salahnya juga bukan ada di minernya aja sih. Menurut gue salah utamanya ya karena pandemi ini guys. Jadi supply, ya tadi gue bilang supply komponen-komponen utama untuk mempergunakan VGA ini agak sedikit sulit didapatkan, dan harganya mungkin saling menaik-naikkan harga. Untuk dua VGA yang gua testing ini, si RTX 3060 ini memang sedikit agak merepotkan ya guys. Karena kalau teman-teman tahu kan Nvidia juga sedikit mengakali VGA-nya agar tidak semuanya diserobot oleh miner guys. Tapi ya pada ya selalu saja ada jalan untuk menuju Roma ya guys. Akhirnya si RTX 3060 ini mungkin teman-teman sudah lihat di video-video banyak teman-teman kita yang lainnya, itu mampu mencapai hampir 50 mhs guys, walaupun sedikit dibutuhkan usaha ekstra. Tidak seperti VGA-VGA lainnya yang tinggal plug and play, ataupun mungkin AMD yang tinggal mode BIOS-nya. Walaupun memang Nvidia kita tahu tidak perlu mode BIOS ya, tapi untuk si RTX 3060 ini, ataupun mungkin nanti beberapa rilisan Nvidia lainnya yang mungkin akan keluar ya, kayak 3080 Ti, mungkin ya nggak tahu deh dia akan menerf nggak sih VGA tersebut untuk tidak dapat dipergunakan oleh para cryptocurrency mining. Mungkin bukan tidak dapat digunakan ya, dapat digunakan, cuman untuk kasus tertentu itu hash rate-nya sangat terpotong parah guys. Untuk RTX 3060 ini mungkin caranya agak sedikit unik. Pertama dari drivernya nanti akan saya tunjukkan, atau mungkin saya kasih tahu saja, kan mungkin teman-teman mungkin sudah banyak dapat info juga. Ada dari versi 4705, dan juga mungkin ada satu item lagi yang akan sangat kita butuhkan guys, yaitu ini nih, namanya HDMI dummy. Jadi ya nanti akan gue tunjukin aja gimana cara menggunakannya. Sebenarnya ini karena namanya juga HDMI dummy, kita tinggal colokin aja, nanti ada di slot HDMI ini. Susah nih potnya. Nah ini slotnya sih slot HDMI, jadi membuat VGA kita itu seakan-akan selalu bekerja, selalu mendapatkan port HDMI-nya selalu bekerja ya. Ini kita nggak bisa asal nyolokin guys pakai colokan HDMI ini. Walaupun bisa kita colokin, tapi kalau monitornya mati nanti si RTX 3060-nya itu nggak tahu gimana dia ngebaca, entah ada di level hardware atau di level software. Cuman perkiraan saya sih ada di level hardware ya. Karena kalau di level software
Harusnya kalau kita pakai driver-driver yang sebelumnya, yang driver-driver lama harusnya nggak akan terpengaruh ya. Tapi mau pakai driver lama juga malah akan langsung terpengaruh. Nah, hash rate-nya akan langsung turun sangat tajam. Karena itu mungkin pendapat gue itu berada di level hardware dia untuk meletakkan bagaimana memangkas si hash rate untuk dipergunakan untuk mining. Kartunya baik itu dari Palit ataupun dari Gainward sebenarnya hampir mirip guys, mirip-mirip banget. Ini yang dari Gainward nih. Teman-teman lihat ini yang dari Gainward. Bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk yang Palitnya itu seperti ini guys. Nah, sebentar gua nyalain dulu lampunya biar agak terang. Nah, teman-teman dapat lihat. Mirip sekali ya guys bentukan dari kartunya, padahal dia beda produsen, tapi nggak tahu kenapa mirip banget. Fannya juga sebetulnya agak mirip fannya seperti itu. Nah, ini gue terpaksa pakai 2 motherboard guys, padahal motherboard gue yang ini masih bisa sih 1 VGA lagi, tapi akhirnya gue putuskan untuk pakai 2 motherboard. Yang ini yang gue beli baru masih dari AMD juga, menggunakan prosesor AMD dan chipsetnya B450 sama. Nanti akan gue jelaskan kenapa butuh 2 motherboard seperti ini, nggak bisa ditancapkan dengan riser ya, karena riser itu ada di posisi kali 1 guys, PCIe kali 1 ya bentukan slotnya, dan yang dibutuhkan si RTX 3060 ini ada di minimal sekali itu kali 8, di bawah itu kali 4, kali 2, kali 1 nggak akan dapat menghasilkan hash rate yang sempurna, walaupun kita sudah pergunakan HDMI dummy ataupun kita sudah pergunakan HDMI dummy dan sudah kita tancapkan di slot kali 16 ya guys. Padahal kalau teman-teman lihat ini kan di motherboard saya sebetulnya untuk slotnya masih bisa nih. Nah, nggak kelihatan nih, agak susah. Masih bisa maksudnya dalam artian kalau teman-teman lihat di Biostar ini kan, nah itu slot yang keduanya itu sebetulnya kali 16 ya. Nah, itu dia kali 16 yang ditempelin si kabel USB merah, dimana di situ menggunakan interface PCI Riser. Interface-nya berarti kali 1 ya. Kalau ditaruh di kali 16 pun kita langsung tancepin di situ, dia nggak akan bisa guys, karena si B450 ini terlimit dengan arsitekturnya, dimana arsitekturnya kalau misalkan yang satunya sudah ditancapkan di PCIe utamanya itu sudah ditancapkan kali 16, kita tancapkan lagi di posisi keduanya, dimana kita berharap di situ biasanya ada SLI untuk Nvidia ataupun Crossfire untuk AMD. Si slot keduanya itu, si PCIe kali 16 di slot keduanya itu pasti akan turun ke kali 4, bukan ke kali 8. Itu kelemahan di B450. Karena itu teman-teman harus pintar-pintar memilih motherboard untuk RTX 3060 ya. Kalau saya, karena saya mengincar murah, ya udahlah saya beli satu lagi motherboard, mana tahu saya ingin menambah lini VGA lagi kan guys untuk mining, jadi biar lebih banyak. Karena itu saya pasangkan juga dia di B450 nya. Ini gua nggak akan tes untuk masukin ke situ ya guys, karena sudah banyak sekali contoh. Kalau misalkan slotnya itu kali 4, dia nggak akan dapat hash rate yang maksimal. Perlu dicatat, kalau dia di bawah kali 8, PCIe kali 8, si RTX 3060 ini nggak akan dapat memunculkan performa maksimalnya untuk mining guys. Jadi dia harus di kali 8 dan kali 16. Mau udah ditaruh PCIe Gen 3 juga nggak akan bisa dia guys. Alright guys, kita lanjut nih sekarang ya. Gua mau ngobrol-ngobrol dulu sih sedikit aja. Kenapa motherboard gua yang si Asus B450F Gaming itu dan si Biostar yang akhirnya gue putuskan gue beli untuk menambah armada mining rig ece-ece gue ini agar dapat mengoperasikan 2 kali RTX 3060 ya. Kedua motherboard yang gue punya, dua-duanya masing-masing ya memiliki chipset si B450 guys. B450 ini kalau gua baca-baca memang dia masuk ke chipset mid range ya, nggak low end, nggak high end, tapi di mid end aja. Teman-teman dapat perhatikan di sini untuk B450 nya itu dia konfigurasi prosesor PCIe interface-nya itu dia ada di 1x16 guys. Nah, bagaimana setiap pabrikan dari motherboard memecah konfigurasi 1x16 ini memang beda-beda ya. Ada yang bisa mungkin 8x4, ada yang mungkin 8x2x2, atau mungkin 8x8. Tapi itu sekali lagi tergantung dengan teknologi chipsetnya guys. Kalau B450 ini kayaknya nggak
kayak si X470 atau X370, yang mana dia memungkinkan untuk 1x16 nya itu dipecah jadi 2x8 seperti ini guys. Coba kita lihat lagi sedikit ke bawah, dia sudah support untuk PCIe Gen 3 tapi belum support sampai Gen 4. Kalau mau Gen 4 itu kayaknya harus ke X570 guys. Oke, nah dari sini aja memang kayaknya nggak bisa ya. Tapi kita harus lihat dulu, sekali lagi teman-teman harus perhatikan ke manual setiap motherboardnya ya. Jadi ada baiknya teman-teman harus tanya-tanya dulu apakah motherboard ini supportnya seperti apa, atau mungkin teman-teman bisa riset sendiri terlebih dahulu. Nah ini gue buka aja manualnya untuk motherboard gue, ROG Strix B450F Gaming. Memang di sini ada slot kali 16-nya, slot kali 16-nya itu ada 3 ya, tapi sepertinya yang bisa full speed itu hanya di slot pertama 16x1 ini. Ntar gue gedein dulu. Nah PCIe 16x1 dan kali 2, jadi dia nggak bisa untuk 3-way crossfire sepertinya guys. Karena kalau gue scroll down ke bawah sini, prosesor yang gue pakai itu kan second generation prosesor ya, Ryzen 5 yang 2600. Itu kalau gue lihat konfigurasinya di sini, kalau misalkan gue pakai PCIe kali 16-nya untuk di posisi slot pertama itu, dia akan turun ke kali 8 guys. Karena di PCIe kali 16 slot keduanya itu gue pakai ya. Jadi konfigurasi pertama itu kali 8 dan konfigurasi keduanya jadinya kali 4. Berarti mungkin sisanya kali 4-nya lagi itu untuk di PCIe kali 3. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini juga sepertinya memang motherboard ini nggak support 3-way crossfire. Jadi yang bawah itu mungkin entah buat slot-slot yang membutuhkan PCIe kali 16 lainnya guys. Ini gua lanjut ke X570. Kalau X570 ini misalkan teman-teman perhatikan di sini gua buka di website Hardware Forum, di salah satu threadnya itu sepertinya dia sudah support Gen keempat. Terus juga di interfacingnya di kali 8 ya. Oh iya, mungkin teman-teman yang belum terlalu ini, walaupun kita masukin tancepin VGA kita di PCIe kali 16, tapi dia speednya bisa diturunin guys, bisa diturunin ke kali 8, kali 4 ataupun kali 1 ya, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kemampuan motherboard bagaimana mengatur setiap periferal yang tertancap di si motherboard itu sendiri. Kalau kali 16 ini, kalau untuk 3 sih gua nggak terlalu yakin ya, maksudnya 3 VGA tertancap, terutama 3 VGA RTX 3060 ya. Ini kita masih membahas di sini di RTX 3060. Agar bisa mendapatkan hash rate secara full itu sepertinya X570 hanya bisa 2, tapi lumayan lah ya, ada upgrade dari B450 yang hanya dapat menghandle satu RTX 3060 yang tertancap di motherboardnya. Karena si X570 ini dia mengatur 2 itu dia bisa jadi 2 guys, 2 kali 8 ya, 2 kali 8, di sini 2 PCIe kali 8. Nah ini gue contohin aja di ROG Strix X570E itu, kalau kita lihat manualnya sekali lagi, dia memang ada 3 ya. Nah ini kayaknya baru pure support 3-way crossfire atau 3-way SLI guys, yang mana mungkin kita juga jarang pakai kan. Di sini tertulis triple VGA. Konfigurasinya untuk second gen, kalaupun kemarin gue beli ini second gennya ya sebenarnya bisa support ya. Berarti di sini bisa tertancap kali 2. Kalau kita operatingnya 3 berarti not available. Oh ya, sepertinya kalau misalkan kita operate di, nah ini operate di dual ya, di dual berarti ya PCIe kali 16 di slot pertamanya akan beroperasi dari yang tadinya 16 Gen 3 itu jadi kali 8 Gen 3. Justru kalau kita pakai Ryzen yang third gennya itu baru si PCIe Gen 4-nya ini baru bisa diaktifkan guys. Sedangkan kalau prosesor yang gue miliki kan masih second gen ya, jadi hanya bisa operate maksimal di PCIe Gen 3. Tapi untuk game-game sekarang juga Gen 3 masih sangat cukup mumpuni lah guys. Kembali ke konfigurasi, berarti kalaupun kita mau pakai triple card itu RTX 3060 nggak akan bisa secara maksimal dimasukin di chipset X570 ini guys, karena hanya slot 1 dan 2-nya saja yang bisa sampai kali 8. Memang cukup merepotkan sih si RTX 3060 ini ya. Kalaupun gue banyak baca-baca atau lihat-lihat di YouTube yang nanti akan gue tunjukkan, itu sepertinya memang mengarahnya hanya bisa di kali 8. Dan kali 8 pun itu sedikit tricky guys. Trickynya apa kan? Yang
seperti tadi teman-teman sudah saya tunjukkan juga di awal, itu kita membutuhkan satu item lagi agar bisa bisa mengakali si RTX 3060-nya ini bisa memberikan hash rate yang maksimal ya dalam kegiatan cryptocurrency mining. Ini gue baca-baca dulu sedikit mengenai PCIe. Nah, bentuknya seperti ini guys, untuk sharing-sharing aja nih sebagai catatan gue juga. Kalau kali satu ini biasanya kita pakai ya banyak di Riser ataupun mungkin peripheral lainnya yang membutuhkan kali satu. Seperti ini dia kecil, kali 4, kali 8, dan kali 16. Semakin banyak pin yang tertancap, memang data rate-nya pasti akan semakin besar juga. Belum lagi ditambah dengan generasi PCIe-nya. Semakin tinggi generasi PCIe, dia akan dapat menghantarkan yang cukup besar juga guys. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini, coba gua buka HW Info. Nah, ini RTX 3060-nya kan tertancap di PCIe 1 ya. Kita lihat PCIe link speed-nya 8 GTS, 8 gigabit. Nah, kalau gua lihat juga di GPU Z-nya, dia runningnya di PCIe slot kali 16 Gen 4 sebetulnya. This graphic card reports that it supports PCI Express 16 kali 4 guys. Berarti karena gua pakai second gen prosesor, masih second gen prosesor ya, berarti dia nggak akan aktif. Makanya teman-teman perhatikan di sini, di sebelahnya ada app, dia running app. It is currently running at PCI Express kali 8 Gen 3 ya. Ini informasi dari Tech Power Up, dan di HW Infonya pun mengindikasikan kalau PCIe link speednya itu 8 GTS, dimana kalau 8 GTS kalau kita lihat di sini itu ya sama seperti ini ya, 7,8, ataupun mungkin sebetulnya running dikali kayaknya kalau 2016 mungkin ya, berarti dia berdasarkan informasi dari Tech Power Up tadi itu. Mana? Nah, ini dia ya, dia ada di sekali 8 di Gen 3, berarti dia runningnya di sini guys. Nah, ini di 7,88 Gbps, atau mungkin yang terbacanya dari 8, jadi 8 GB ya, 8 Gbps. Sedangkan untuk PCIe keduanya itu, karena gua makainya Riser ya, sebetulnya di awal juga udah gua cek guys, mau gua masukin langsung, tancepin ke motherboardnya langsung, itu nggak bakal bisa. Tetap karena konfigurasinya itu pasti dia bakal berubah ke kali 4 ini. Jadi kali 8 kali 4, jadi di PCIe kali 16 di slot keduanya akan berubah di kali 4, dimana si hardware RTX 3060-nya ini kayaknya sudah dibekali dengan pin-pin tertentu atau apalah yang gua belum sempat oprak-aprik gitu. Jadi dia nggak bisa mengeluarkan hash rate secara full. Sampai mana tadi? Nah, ini PCIe lane, berarti bener ya informasi dari HW Info. Gua running di sini 7,88 Gbps. Kemudian ya, jadi memang kalau diperhatikan ya, mungkin teman-teman kalau yang masih bingung, sebenarnya juga saya sendiri masih bingung gitu kan, apa yang menjadi perbedaan antara lens PCIe lens atau PCIe yang kali 1, 2, 4, 8, 16 ini. Sepertinya memang ini dua hal yang bisa dikatakan sama ya guys. Di sini tertulis the total number of lanes for a slot are broken up into the same number as above. 1, 2, 4, 8 kali 16. However, to make things slightly confusing, the number of lanes in a slot doesn't always match the physical slot length. Meaning you can and often do encounter 16 kali slot with only 8 lanes guys. Pro tip. Jadi seperti yang tadi udah kita coba ya, walaupun dia masuknya ke slot kali 16, tapi kalau mereka diturunin jadi lane-nya jadi kali 8 dan kali 4 ya bisa. Itu menyesuaikan saja dengan kemampuan keseluruhan sistemnya, dalam artian kemampuan si motherboard atau kemampuan si prosesornya, seperti itu guys. Motherboard are designed with a various amount of PCIe lanes, and different processor are designed with support for certain amount of lanes. Nah, ini juga harus kita perhatikan guys. Guys, betulnya ada beberapa hal lagi yang mengganggu pikiran gue sih, terutama yang berkaitan dengan chipset X570 ini tadi ya guys. Kalau kita perhatikan di sini kan memang untuk third gen prosesor ya, third gen AMD prosesornya itu, kalau kita pasangkan ini di motherboard ROG Strix X dengan chipset X570, si third gen AMD Ryzen ini, dia akan running di PCIe Gen 4 ya guys. Tidak seperti second gen prosesor yang saya miliki itu, dia akan running di third gen PCIe third gen ya, PCIe third gen ya. Karena itu
kalau teman-teman perhatikan kembali di sini, PCIe 3rd Gen kali 8 itu kan dia running di 7,88 Gbps ya guys. Sedangkan untuk PCIe 4 dikali 4-nya aja dia itu akan running di 7,88 Gbps juga guys, yang mana akan menghasilkan speed yang sama di PCIe 3rd Gen kali 8 ya. Gue itu penasaran kalau misalkan gue pasangkan 3rd Gen AMD prosesor dengan konfigurasi 3 kali RTX 3060, apakah si motherboardnya itu sanggup ya secara dari segi bandwidth kali 4 nya PCIe 4th Gen itu sama speednya dengan PCIe ini gua rupanya 2nd Gen AMD Ryzen processor juga dia akan running PCIe 16.3 nya itu di kali PCIe kali 4 4th Gen guys. Nah ini nih berarti ini sebetulnya mungkin patut gua coba ya kalau gua punya satu lagi RTX 3060, rupanya kali 4-nya itu dia akan running di PCIe Gen keempat guys, dimana dia akan memiliki bandwidth yang sama dengan PCIe Gen ketiga kali 8 ya. Hal ini juga sebetulnya yang buat gua kepo itu tadi ya, apakah misalkan gua running di kali 4 4th Gen itu si RTX 3060 nya akan mampu merefill true potential dari si kartu itu ya, untuk terutama untuk mining nih, karena sama-sama memiliki bandwidth 7,88 Gbps, hanya berbeda jenis lainnya aja, yang satu kali 8 yang satunya kali 4. Nah ini mungkin nanti harus gue coba kalau ada budget lagi guys, doain aja gue ada budget untuk membeli si X570 ini, motherboard ini, dan satu lagi RTX 3060 ya, yang mana kalau gua combine sih mungkin akan bisa keluar dana sekitar 20 juta lagi. Ini gua langsung aja masuk ke yang PCIe, how many PCIe lanes do I need. Nah ini ya, tadi dibilang tergantung dengan banyak hal ya, ada dari chipsetnya juga mengatur, ada dari prosesornya seperti yang kan ini. Teman-teman lihat di PCIe lanes-nya kali 16, berarti dia hanya support, bukan artian mungkin bisa support ke sampai 16 VGA, tapi semuanya dikali 1 guys, dikali 1 di PCIe kali 1 ya. Oke guys, nah ini kalau gue coba-coba browsing untuk RTX 3060 mini ini memang udah banyak sekali ya. Ini gue buka aja beberapa dari Om Anthony ini, dan dari ada satu lagi. Nanti memang kalau teman-teman perhatikan nanti di sini rata-rata mereka pakai motherboard yang kelas atas guys. Pakai motherboard kelas atas dalam artinya harganya ini lumayan loh, yang si Om Anthony ini pakai. Dia pakai Asus Rampage 4 Extreme, ini mahal guys. Dan ini memang dia support ke prosesor server ya, prosesor Xeon server nih. Kalau gue buka yang saudara kita satu lagi, saudara jauh. Ini dia pakai motherboardnya, ini dia Asus nih, Asus Rampage 5 Edition, Asus Rampage 5 Edition, Asus Rampage 5 Edition 10 ya. Ini dia ada di soket LGA 2011 untuk Intel, dimana kalau list CPU-nya ini yang gua dapatkan ini seperti berikut yang di layar, teman-teman bisa lihat rata-rata memang di sini support untuk prosesor server guys, Xeon ya. Ada beberapa prosesor desktopnya kayak i7 6950 ini juga harganya nggak main-main guys. Coba kalau kita browsing ada berapa lane ya. i7 kelas desktopnya i7 6900K. Nah ini i7 6900K dia support sampai maksimal jalur PCI Express-nya sampai 40. Ini berarti lumayan banyak guys. Kalau kita perhatikan di sini technical spec-nya pasti bakal kebaginya kali 8 kali 8 kali 8 dia support dia support sampai Nvidia 4W XLE guys. Gokil ya. Satu PCI 4 kali PCIe 16. Nah ini konfigurasi dipecahnya nih, berarti dia kalau mau satu biji ya 6 kali 16 toh, kalau dua dia jadi 16 kali 16, kalau dia pakai 3 VGA dia 16 kali 8 kali 8, dan kalau teman-teman punya 4 VGA itu bisa ada dua kemungkinan, 16 8 8 8 atau 8 8 8 8 ya. Mode with 40 line CPU kan gila kan, berarti kalau ya 16 32 tambah 8 yang 40 kan, bener kan 40. Tapi misalkan ini semuanya dipakai
Berarti ya kali satunya ini yang dipakai ya dia nggak bisa ini guys, nggak bisa berfungsi ya. Berarti semuanya hanya untuk si VGA yang kita mau pakai. Dalam kasus ini RTX 3060 yang membutuhkan minimal dia ada di PCIe kali 8, nggak bisa di bawahnya itu. Walaupun kita udah pakai driver yang 470 itu 475 ini kan dia drivernya katanya kan bisa di sini ya 470,05 ini, tetap aja nggak bisa kalau misalkan teman-teman pakai di yang kali 4 di bawah kali 8 itu nggak akan bisa. Memang motherboardnya gokil guys untuk si RTX 3060. Makanya gue sebenarnya pas awal beli itu pusing ya, mana pas beli sekalian dua, rupanya motherboard gua nggak support gitu kan. Nah, kalau kita mau beli ini kan mahal, tapi Xeon E5 ini sebetulnya dia udah agak murah loh guys, nggak terlalu mahal banget. Coba kita cek ya nih, Xeon E5 lah ya, kita cek di toko hijau, toko online yang sering saya pakai, Xeon E5. Pokoknya nggak terlalu mahal lah. Kemarin gua lihat itu Xeon berapa ya, cuman kenapa pun nggak kita pilih Xeon E5 ini karena misalkan kalau teman-teman pakai rignya buat main game itu prosesor server kurang bagus guys untuk main game. Gue udah nyoba sih pakai generasi yang dulu ya, nggak tahu kalau generasi prosesor server yang sekarang apakah bisa dipakai main game atau enggak, gue nggak tahu. Nah ini juga ada lagi Gigabyte atau GA-X99 tetap di konfigurasinya LGA 2011. Ini ada opsi lain yang nggak terlalu mahal ini. Dia harganya cuma 6 jutaan dibandingkan yang tadi. Rampage itu lumayan mahal guys. Ini kayaknya bisa sampai 3 juga, 3 ini atau malah 4. Kayaknya sih 4 ya, tergantung bagaimana prosesor yang kita pakai. Kalau bisa sampai 40 sih harusnya perkiraan saya sama, bisa 4-4-nya dipakai nih di sini. Nah ini Xeon E5 kan nggak terlalu mahal kan, murah, prosesornya 2620. Masuk nggak di sini 2620 Xeon E5 LGA 2011. LGA 2011 Intel i7. Nah ini kalau yang standar prosesor desktop sih rata-rata memang 16 nih. Si AMD juga rata-rata segini, dia ada di 16, 20 juga ya nggak, agak-agak mahal ya. 20 juga kembali lagi ke tadi, ke motherboardnya, chipset motherboardnya. Kalau chipsetnya pakai yang di pakai B450 kayaknya saya mungkin hanya supportnya ya satu, nggak bisa, harus ganti pakai yang konfigurasi X570 guys. Xeon 2011 1,4 kan lumayan murah ya, ini 2650 nih lumayan murah, 2.150 ya kan. Intel Xeon memang ada yang mahal sih, tapi yang barunya kita pakai yang lama-lama aja, berarti ya mungkin sekelas Intel i5 lah ya harganya segini. Tapi itu kembali kalau kan kita pakai prosesor server ya banyak ada sedikit keterbatasan, terutama teman-teman yang tadi seperti saya bilang menggunakan rignya untuk hal-hal lain, juga mungkin prosesor server karena memang ditujukannya kan untuk komputasi yang stabil lah guys. Kalau untuk game dia kurang bagus sekali. Oke guys, sekarang kita langsung tes aja nih untuk settingan overclocknya. Untuk overclock ini karena gua ada dua motherboard ya, yang tampil di layar sekarang ini adalah dari motherboard Biostar guys. Dari motherboard Biostar, karena itu gua menggunakan main display ya, sebagai main display. Si RTX 3060 nya itu gua jadikan main display. Hal tersebut membuat hash rate-nya pulih ya. Ini masih 39 karena tadi habis gua pakai main game sebentar, jadi hash rate-nya turun dulu, habis itu nanti dia akan perlahan-lahan naik. Sekarang gua buka dulu remote desktop untuk connect yang ke sistem satu lagi, dimana RTX 3060-nya menggunakan HDMI dummy seperti yang teman-teman bisa lihat di layar sebelah dari recording sebelah. Nah, HDMI dummy-nya seperti ini. Ini saya pasangkan di sini yang warna pink ini, kalau teman-teman dapat lihat merah ya. Ini HDMI dummy-nya masuk sini, dan teman-teman bisa lihat di sini hash rate-nya ada sekitar 47,03 mAh guys. Untuk settingannya langsung aja, karena memang rata-rata standar yang dipergunakan settingannya adalah seperti ini, dimana core clock-nya itu di setting di minus aja. Sedangkan untuk memory clock-nya gue pakai settingan konservatif guys, karena gue nggak terlalu senang untuk terlalu menggeber kartu grafis kita ya yang dipakai untuk mining. Untuk memorinya itu tipenya yang gue dapat adalah Samsung.
Rata-rata sih kayaknya Samsung ya yang gua dapet itu, mau dari Palit ataupun dari Gainward sama-sama Samsung, karenanya settingannya seperti ini. Plus 900. Untuk yang dapat Micron juga sepertinya harus di plus. Nah untuk Hynix gua nggak tahu apakah si RTX 3060 ini ada yang dapat memori Hynix, gua kurang tahu ya karena gua belum dapat dan gua nggak ada kesempatan untuk mencoba memori Hynix. Cuman rata-rata kalau gua perhatikan di YouTube memang settingannya itu ada di plus 900. Oh sorry, maksudnya settingan memori clocknya itu ada di plus ya, harus kita plusin, nggak bisa kita minusin. Sebetulnya ini masih bisa gue tarik lagi sampai plus 1000 atau plus 1250 guys, cuman gue nggak terlalu seneng lah karena paling HMAS nya mungkin mentok di 50, nggak bisa lebih, ataupun kalau sampai 1250 atau berapa nggak akan nyampe 50 juga ya. Ini kalau gue tarik full kan bisa di 1500, cuman kayaknya kalau segini sih pasti ngeheng. Waktu itu udah gua pernah coba di 1200, cuman kasihan lah, misalkan gua setup aja sekarang di 1200 ya. Ngeheng nggak dia? Harusnya sih nggak ngeheng, tapi nggak tahu peningkatannya seberapa jauh. Power limitnya gue setting di 63, temperatur limitnya 70 aja. Jadi kalau udah lebih dari itu, biar nanti si VGA nya menyesuaikan, karena kalau terlalu tinggi juga gua kasihan sama VGA nya. Fan speednya biasa gue setting di 70 karena gua nggak pakai AC, jadi fan speednya mungkin agak tinggi, tapi fan speed 70 ini sebetulnya masih bisa dikatakan aman guys. Balik ke Biostar sejenak. Nah ini teman-teman bisa perhatikan ya, MHS nya, speed untuk ATH nya perlahan dia naik kembali dari tadi habis gua pakai main gaming sekitar 35an, drop dari 47 ke 35, sekarang pelan-pelan naik, dia ada di 41, sekarang 42. Nah untuk settingan core clocknya di sini gue pakai min 316, sebenarnya nggak jauh beda lah, mau min 316 ataupun min 200 tadi nggak masalah. Sedangkan untuk core clocknya gue taruh di plus 875, sedikit lebih rendah, tapi nggak apa-apa karena MHS nya juga hanya turun sangat sedikit. Power limitnya di 60 dan fan speed sama-sama di 70 guys. Nah ini gue setting di 1200 4694, kayaknya agak susah naik ya. Ya udah gue balikin lagi aja. Karena biasanya kalau kita mau settingan agak naik gitu, power limitnya harus kita barengi dengan ditinggiin sedikit guys. Kalau nggak core clocknya sedikit dikurangin lagi. Ini gue balikin aja ke 900 seperti awal. Ya kurang lebih settingan overclock yang gue pakai seperti ini bro. Sekarang kita cek ya, kalau misalkan si HDMI dummy-nya ini gue copot, nanti teman-teman bisa lihat pasti hash rate-nya akan drop cukup tajam. Nah sudah mulai turun perlahan ya guys, dari 46 ke 45, nanti mentoknya itu ada di 24 atau 25 MHz lah, kurang lebih segitu kalau kita nggak pasang HDMI dummy. Karena kalau gue pasangin sebagai port display terus menerus dan monitornya akan gue hidupkan terus menerus, karena syaratnya kan kalau kita mau jadikan port display agar si RTX 3060 nya ini mendapatkan hash rate yang bagus kan monitornya harus dihidupin guys. Kalau monitornya kita matiin secara manual ya, kalau kita matiin secara manual itu pasti hash rate-nya akan drop. Kalau teman-teman nggak mau hash rate-nya drop dan nggak punya HDMI dummy dan hanya memiliki satu RTX gitu ya, satu RTX satu monitor gitu, teman-teman bisa setting aja di sininya, di powernya, power and sleep setting. Terus untuk di screen-nya aja, jadi teman-teman tuh matikan monitornya jangan secara manual, dalam artian nggak usah teman-teman pencet tombol power di monitor, tapi cukup teman-teman atur turn off-nya di sini entah 2 atau 3 menit. Nah nanti kalau pakai settingan Windows untuk mematikan monitornya seperti ini, itu nanti hash rate-nya nggak akan turun guys. Itu udah gue coba dan hash rate-nya nggak akan turun ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya HDMI dummy dan terpaksa untuk mencolokkan ke monitor, matiin monitornya jangan dari tombol power ya. Matiin monitornya pakai aturan settingan ini aja, settingan screen-nya when plug in turn off after ya. Nah untuk sleep-nya di never ya guys. Kalau teman-teman atur sleep nanti komputernya nggak akan mining, dia akan sleep secara otomatis. Nah dia turun terus ya. Nah jadi untuk settingan OC-nya seperti ini aja ya guys, singkat aja, nggak perlu panjang lebar. Oke bro, kiranya itu aja untuk materi mengenai RTX 3060 ini. Ya memang menjadi VGA yang sedikit menyebalkan ya guys, karena banyak sekali tergantung ini dan itu, tapi ya mungkin untuk kebaikan juga, dalam artian biar nggak ada rebutan lagi antara gamer dan miner. Tapi ya walaupun tetap saja sepertinya masih lebih banyak diborong oleh miner si RTX 3060, karena sekali lagi banyak jalan menuju Roma, banyak jalan untuk membuat RTX 3060 ini dapat memiliki hash rate yang bagus. Ada sedikit catatan yang gue buat mungkin untuk
di materi kali ini seperti yang teman-teman bisa lihat di layar ini. Yang pertama adalah yang tadi di awal sekali gua bahas, apakah X570 atau AMD chipset X570 ini dengan konfigurasi PCIe kali 4 Gen 4 dapat memberikan hash rate yang bagus untuk RTX 3060. Mungkin teman-teman yang sudah pernah memilikinya dan sudah pernah mencoba konfigurasi ini dan bagaimana hasilnya bisa tolong bantu sharing biasa di kolom komentar. Karena secara kita ketahui ya Gen 3 PCIe kali 8 sama bandwidthnya dengan PCIe kali 4 Gen 4 seperti yang tadi sudah saya tampilkan di websitenya ya guys. Sama-sama memiliki bandwidth sekitar 7,88 Gbps. Kemudian catatan kedua adalah gunakan HDMI dummy sebagai pengganti port display jika dibutuhkan. Namun misalkan teman-teman hanya memiliki satu RTX 3060 dan itu dijadikan main display ya, sepertinya nggak perlu juga HDMI dummy ya. Kemudian untuk poin ketiga adalah jangan matikan monitor secara manual dari power button jika RTX 3060 kita gunakan sebagai main output display guys ya, karena tadi kalau misalkan kita matiin manual powernya dari monitor itu nggak menggunakan yang dari Windows yang otomatis matiin monitor dari Windows, hash rate-nya pasti akan turun kembali ke 24 atau 25 mHz gitu untuk RTX 3060 di ET hash algorithm. Kemudian juga ketika sudah dimatikan oleh OS, oleh Windows-nya yang saya pakai di sini atau mungkin yang teman-teman pakai di sana, jangan cabut kabel HDMI-nya guys, biarin aja nempel itu di VGA, karena kalau si VGA-nya ngedetek loss power di port HDMI-nya itu pasti dia akan otomatis menurunkan hash rate-nya ya, karena itu sepertinya ada sensor di hardware VGA-nya. Jadi yang mendeteksi kalau misalkan nggak ada power dari port HDMI atau port display-nya itu VGA-nya akan diturunin. Karena kan kalau kita cabut kabelnya ya, kita cabut kabel monitor itu kan powernya pasti loss ya. Kalau kita matiin monitor secara manual dengan menekan tombol power dari monitornya itu sendiri juga kan teman-teman perhatikan pasti lampu di monitornya mati itu. Nah itu berarti ada loss power juga. Kalau mati dari Windows itu teman-teman dapat lihat di monitor biasanya lampunya lampu standby yang oranye gitu ya. Kemudian catatan keempat adalah restart mining software adalah cara tercepat untuk memilihkan hash rate dari RTX 3060 ini guys. Seperti misalkan teman-teman selesai habis main game, terus main game yang sederhana ya, karena memang kalau main game yang berat pasti mau nggak mau harus kita matikan dulu mining software-nya. Kalau teman-teman memainkan game yang berat, tapi kalau game-game yang asal-asal atau hanya menonton YouTube, nonton video itu nggak perlu dimatikan mining software-nya, tapi pasti nanti hash rate-nya akan turun guys. Kayak misalkan teman-teman perhatikan di sini, ini hash rate-nya turun jadi 44,39 karena saya menjalankan OBS di sini ya. Nah, kalau misalkan setelah teman-teman matikan OBS-nya, teman-teman rasa kok hash rate-nya lama naiknya, teman-teman tinggal restart aja mining software-nya, nanti dia akan kembali dengan lebih cepat seperti itu. Poin yang terakhir adalah tetap waspada dalam berinvestasi ya guys, karena kalau saya perhatikan di sini kemarin sih gua beli ini si RTX 3060 itu gua dapat sebenarnya harga udah agak tinggi ya. Kalau nggak salah kan baru launch itu harganya sekitar 8 jutaan apa 7 sampai 8 juta kalau gua nggak salah. Dan sekarang kemarin gua beli itu udah di angka 12 juta dan sekarang gua cari lagi untuk yang gua terapkan filter harga maksimum 13 juta aja dan urutkan secara terbaru ini udah nggak ada yang keluar guys harga segitu. Rata-rata 15 juta, 16 juta udah harganya benar-benar naik karena ya memang masih ada faktor pandemi juga di mana jadi supply barangnya sangat-sangat sulit, bukan di dunia VGA saja yang sulit. Semua elektronik yang membutuhkan chipset itu sepertinya sekarang lagi sulit, sampai mobil aja yang menggunakan chipset ya, mobil-mobil yang canggih-canggih kayak Tesla atau Ford yang lain-lain yang sudah memiliki mungkin mobil pintar gitu ya, kesulitan mendapatkan chipset guys. Oke, sekian mungkin dari saya, semoga dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.